Saya melihat seorang lelaki tua perlahan berdiri dan menatap orang-orang di depannya dengan tenang. Pada awalnya, kamu membuat keputusan untuk berurusan dengan Lord of Light, dan aku menentangnya. Sekarang setelah hal besar seperti itu terjadi, kamu dan aku memiliki tanggung jawab yang tak terelakkan. Kita harus menanggung konsekuensi atas kesalahan kita sendiri. Tentu saja, filosofi kami berbeda dari awal. Keputusanmu dimulai hari ini, dan itu tidak ada hubungannya denganku lagi. Setelah berbicara, lelaki tua itu langsung meninggalkan pertemuan. Mereka yang pergi dengan lelaki tua itu, dan lelaki tua yang keberatan saat itu, berjumlah 7 orang. Semua orang tahu bahwa kali ini mereka menendang pelat besi. Namun sebagian orang tidak mau kehilangan muka dan terus melakukan hal bodoh seperti ini. Adapun mereka yang memiliki alasan untuk melarikan diri, mereka sudah pergi, tetapi hanya 7. Semua anggota Broadway sebenarnya tahu bahwa mereka telah memprovokasi orang yang tidak seharusnya mereka provokasi. Dari saat Ye Hansuang muncul untuk membantu dengan kata-kata, mereka tahu kekuatan dan status Qin Yichen, persis sama dengan orang-orang ini di posisi lelaki tua itu. Itu semua yang mereka tidak bisa memprovokasi, dan bahkan jika mereka tidak dapat mempertahankan hubungan yang baik, mereka harus menjaga kebaikan yang dangkal dan pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya. Para tetua yang hadir terdiam. Setelah keheningan panjang lainnya, seseorang akhirnya berdiri. Sebenarnya, saya pikir kesalahan ini masih karena kurangnya informasi. Mengapa kita tidak mengikuti tren dan mengikuti konferensi seni bela diri yang sebenarnya ini untuk menguji detail kuil utama cahaya, dan kemudian membuat keputusan? Bagaimana dengan itu? Banyak tetua mengangguk. Faktanya, mereka sudah merasa bahwa mereka sekarang sedang menunggangi harimau, dan jika mereka kehilangan muka, mereka telah lama melepaskan rencana dan ide itu untuk Qin Yichen. Akan sangat bagus untuk memiliki alasan sekarang untuk membantu mereka keluar dari masalah ini. Setelah Ye Hansuang muncul lagi, hal semacam ini telah menjadi konsensus para tetua. Itu benar. Biarkan seseorang mengundang kuil penguasa cahaya untuk datang, dan kemudian kamu dapat menguji kata-kata kuil penguasa cahaya. Selama dia tidak bermaksud melarang kita, itu tidak dapat diterima baginya untuk berkembang di wilayah bintang Changlan. Bai Lao membuat keputusan, dan kemudian dia siap untuk terus mempersiapkan hal lain yang membuat mereka pusing. Di bidang bintang pembantaian api, ada sedikit keributan di lingkaran sihir yang menekan binatang iblis di bawah. Sekelompok binatang iblis telah terbunuh, dan mereka merajalela di bidang bintang pembantaian api. Ini jelas bukan kabar baik untuk semua orang. Hanya saja 7 anggota Broadway telah pergi, yang bukan kabar baik bagi semua orang yang hadir. Tapi itu adalah pilihan mereka, dan itu adalah isolasi mereka. Mereka tidak boleh ikut serta dalam urusan-urusan yang menguasai Mahkamah Agung. Dan ketika keuntungan itu dibagikan di kemudian hari, mereka tidak ada hubungannya dengan mereka. Juga, kali ini, orang-orang yang membuat masalah di Starfield pembantaian api harus ditangkap. Jika tidak, mereka akan datang lagi di masa depan, yang hanya akan membuat segalanya lebih merepotkan. Tapi berita pelarangan Warcraft di bawah ini sudah menjadi rahasia Mahkamah Agung saya. Bagaimana bisa diketahui oleh orang luar? Saya ingat bahwa ada tempat di mana orang mungkin tahu. Yue Feng, orang ini bepergian ke seluruh dunia abadi di tahun-tahun awalnya. Dan dia tahu beberapa rahasia. Jadi mari kita mulai dengan dia. Baik. Di kota terapung, Han Sanjian memandang Elder Feng dengan kagum. Tanganmu benar-benar luar biasa. Orang-orang dari Mahkamah Agung itu segera mundur, dan bahkan Tuan Ye Hansuang pun terkejut. Pada saat ini, Feng tua tidak bisa mengeluarkan banyak energi. Toh, seiring bertambahnya usia, meski tubuh sudah banyak pulih, semangat tetap lelah. Pohon dunia yang diringkas oleh Lord of Light masih memberinya terlalu sedikit berkah, atau dengan kata lain, waktunya tidak cukup lama baginya untuk menyingkirkan masalahnya sendiri. Umur yang telah berakhir telah diperbarui secara paksa, dan itu adalah hal yang beruntung bahwa itu tidak jatuh di tempat. Ada beberapa kekurangan semangat, tetapi itu bukan masalah besar. Setelah kesibukan siang dan malam ini, Feng Lao kelelahan. Tapi dia tahu dia tidak bisa beristirahat. Sanjian, kamu pergi keluar dan menonton. Jika seseorang datang nanti, ingatlah untuk meneleponku. Ingat, jangan bicara omong kosong tentang urusan hari ini. Saya sudah menjelaskannya kepada kita yang melakukan sesuatu. Anda harus mengingatnya dengan baik. Jika Anda membicarakannya, kita semua akan menderita, dan tidak ada yang boleh mengatakannya. Han Sanjian mengangguk cepat. Oke, Tuan, aku akan pergi sekarang. Saat Han Sanjian datang ke pintu, Penatua Feng menarik napas dalam-dalam dan beristirahat di kursi. Tidak lama kemudian, seseorang tiba-tiba jatuh dari langit. Yue Feng, kamu telah melakukan kejahatan keji, dan sekarang aku bersama Mahkamah Agung. Jika tidak, kamu akan menjadi musuh Mahkamah Agungku. Malaikat. Pihak lain baru saja mengirim utusan ke sini. Feng Lao berdiri dan mengusap kepalanya yang masih mengantuk. Mungkinkah seseorang membocorkan berita itu? Feng Lao sekarang hanya merasa lelah dan menguap dengan malas, lalu melangkah keluar dengan tongkat. Yue Feng, saya telah melihat utusan ilahi.
Hanya saja saya tidak tahu mengapa utusan Tuhan ingin menyalahkan saya. Mungkinkah lelaki tua itu bersalah karena tidur siang di kota terapung ini? Utusan itu bisa melihat kelelahan di wajah Old Feng secara sekilas. Itu adalah sentuhan kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Ini hanya terjadi pada orang tua. Lihatlah gerakan Feng tua lagi. Dengan langkah lambat, gerakan lambat, membuka mulutnya dari waktu ke waktu, mengambil napas dalam-dalam, dan diam-diam membuat gerakan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Jelas, ini bukan tingkat yang dapat dicapai Feng Lao dengan bertindak dengan sengaja. Mungkin itu kesalahan di atas? Memikirkan hal ini, tampilan utusan itu juga sedikit melunak. Penatua Feng, jawab aku dengan baik. Kemana kamu pergi kemarin? Ceritakan tentang keberadaanmu. Saya pikir mereka pasti melakukan kesalahan. Kepala Feng tua pusing dan dia menguap. Orang tua itu ada di restoran kemarin, mengobrol dengan beberapa teman dan membuat taruhan. Tetapi Anda juga tahu bahwa tidak nyaman bagi orang-orang dengan status saya untuk menunjukkan keadaan seperti itu. Jadi tidak banyak orang yang mengetahuinya. Ngomong-ngomong, lelaki tua itu kehilangan sedikit uang kemarin. Aku benar-benar marah. Aku belum tidur sepanjang malam, dan aku sedikit lelah. Tolong maafkan aku. Ekspresi lambat di wajah Feng tua adalah interpretasi terbaik dari semua tindakannya. Utusan ilahi kehilangan senyum dan mendarat di samping Penatua Feng. Jika Anda ingin saya memberitahu Anda telah mencapai usia ini. Saatnya menikmati berkah. Bukankah ada sesuatu yang masih dibawa para murid? Bahkan jika Anda bersenang-senang, itu tidak akan berdampak besar. Aku akan membantumu kembali ke rumah dan duduk. Saat dia mengatakan itu, utusan itu mengulurkan tangannya dan menopang lengan Feng Lao. Ekspresi Old Feng sedikit berubah, tetapi dia masih tidak mengatakan apa-apa, hanya menepuk punggung tangan malaikat itu dengan tangannya yang lain. Kalau begitu aku akan merepotkanmu, tubuhku tidak berguna.